Shalom warga kerajaan, puji Tuhan, bertemu kembali di program Jiwa Anak Tuhan. Renungan singkat pada kesempatan kali ini, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita lebih jauh dalam renungan firman Tuhan pada sore hari ini, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan. Kami bersyukur ada kesempatan yang baik untuk dapat merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan janji dan firman Tuhan pada sore hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga apa yang kami kerjakan benar-benar mendatangkan kebaikan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, bicara kepada hamba karena hamba siap untuk mendengar. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, kami rindu untuk melakukannya, kami rindu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga melalui firman Tuhan hidup kami diubahkan, dan melalui hidup kami, hidup orang lain juga dapat diubahkan. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kesempatan sore hari ini, sama-sama kami ingin mengajak dan belajar banyak tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang merupakan, yang adalah inti daripada keseluruhan kitab suci Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber mujizat. Injil Lukas secara khusus menggambarkan mujizat-mujizat Yesus dalam 4 bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah mujizat di mana malaikat Gabriel sendiri yang menyampaikan kabar sukacita. Injil Lukas pasal yang pertama secara khusus ayat yang ke-31 mengatakan, malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah mujizat di mana malaikat Gabriel sendiri yang menyampaikan kabar sukacita kelahiran Raja Damai, kelahiran Tuhan Yesus kepada Maria pada saat itu. Yang kedua, dalam masa kelahirannya ada mujizat-mujizat besar yang terjadi, di mana nubuatan tentang Nabi Musa digenapi oleh Yesus Kristus. Seorang raja dari tengah-tengah saudara-saudaramu, suku Israel, akan lahir sama seperti Musa. Hanya ada 2 tokoh di dalam firman Tuhan, di dalam sejarah yang kita ketahui, hanya ada 2 tokoh yang mempunyai kesamaan pada waktu kelahirannya, yaitu Musa dan juga Yesus. Musa pada waktu kelahirannya ada raja yang mengamuk, yaitu Firaun, dan juga Yesus Kristus pada masa kelahirannya ada raja yang mengamuk, yaitu Herodes. Musa dan juga Yesus pada masa kelahirannya anak-anak laki-laki di bawah usia 2 tahun dibunuh semuanya. Kita sama-sama mengetahui bahwa hanya ada 2 tokoh ini yang memiliki kesamaan dalam proses kelahirannya. Ini sebuah mujizat bahwa nubuatan Nabi Musa digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, mujizat yang terjadi di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, semasa-masa pelayanan Tuhan Yesus. Kita sama-sama tahu bahwa Yesus mengerjakan banyak sekali mujizat yang tidak dapat saya ceritakan satu persatu. Yesus mengerjakan mujizat kesembuhan pada seorang perempuan yang mengalami perdarahan selama 12 tahun. Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh selama 48 tahun di kolam Bethesda. Yesus juga menyembuhkan pengemis yang buta sejak lahirnya, yaitu Bartimeus, dapat melihat kembali. Yesus juga melakukan mujizat membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara di rumah ada yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami Bartimeus, seorang yang buta sejak lahir. Mungkin saudara tidak mengalami kebutaan secara jasmani, tetapi mungkin hari ini saudara mengalami kebutaan secara rohani. Saya ingatkan saudara bahwa kita punya Tuhan Yesus yang ahli melakukan segala sesuatu, yang ahli melakukan mujizat kesembuhan. Bahkan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Mungkin saudara juga mengalami kelumpuhan sama seperti orang yang lumpuh selama 48 tahun di kolam Bethesda. Saya ingin ingatkan saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan mujizat. Mungkin saudara tidak mengalami kelumpuhan secara jasmani,
Karena saudara mengalami kelumpuhan secara rohani, saudara tidak lagi berdoa ketika menghadapi pergumulan, saudara tidak lagi bertanya kepada Tuhan ketika menghadapi tantangan, saudara tidak lagi mencari Tuhan di saat masa-masa sulit. Saya ingin ingatkan saudara bahwa orang yang lumpuh dapat berjalan. Demikian pula Anda, demikian pula saudara dan saya. Ketika kita lumpuh secara rohani, kita tidak melakukan pergerakan, tidak mendatangkan kebaikan buat orang lain. Pahami satu hal, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat kesembuhan buat kita yang sakit secara rohani sekalipun. Mujizat yang terjadi selama Tuhan Yesus ada di dunia ini yang digambarkan oleh Injil Lukas, yaitu kematian dan kebangkitannya. Kita sama-sama tahu bahwa di dunia ini ada dua agama besar yang sampai dengan saat ini memperdebatkan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ingin katakan di tengah-tengah renungan sore hari ini, pada kesempatan kali ini saya ingin katakan bahwa tanpa membaca kitab suci pun saya dapat yakin berkata bahwa Yesus pernah mengalami kematian dengan cara penyaliban. Tanpa membaca Alkitab pun saya sangat merekomendasikan saudara membaca tulisan oleh seorang sejarawan, bukan pengikut Yesus, bukan orang Kristen, bukan orang Nasrani, tetapi mencatat seorang sejarah ini bernama Josephus Flavius. Dia mencatat bahwa seorang yang bernama Yesus dari Nazaret pernah mengalami penyaliban, dan karena proses penyaliban itu mengalami kematian secara mengenaskan. Lalu kebangkitannya, ada mujizat yang terjadi di sana. Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya kecuali Thomas. Thomas tidak mengerti, dan Thomas tidak dapat mempercayai bahwa Yesus benar-benar dibangkitkan dari kematian. Thomas berkata, "Sebelum aku melihat dengan mataku bekas paku pada kedua tangannya, dan sebelum aku mencelupkan tanganku ke dalam lubang bekas lambung, bekas tombak yang ada pada lambungnya, aku tidak akan percaya." Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan berkata, "Thomas, marilah, lihatlah bekas paku pada kedua tanganku, dan celupkanlah tanganmu kepada lubang bekas tombak pada lambungku." Hari itu juga Thomas memutuskan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhanku dan Guruku." Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Saudara dan saya adalah orang yang tidak melihat tentang peristiwa kebangkitan Tuhan, tetapi kita memutuskan untuk percaya. Tuhan katakan, berbahagialah kita. Lalu mujizat yang digambarkan dalam Injil Lukas selanjutnya, yaitu Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa Petrus memiliki latar belakang yang kelam. Dia adalah salah satu rasul, salah satu murid Tuhan yang begitu emosional dan temperamental. Kita tahu Petrus menjadi alat pilihan Tuhan juga dan melakukan mujizat kesembuhan. Dia berkhotbah di Serambi Salomo. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kita juga sama-sama tahu bahwa ketika Petrus berjalan, bayangannya saja mengenai seorang yang sakit dapat disembuhkan. Ini mujizat yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Kita tahu Rasul Paulus juga mengalami mujizat karena Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada dia untuk dapat memberitakan kabar baik, menjadi alat pilihan Tuhan. Mujizat itu adalah 2/3 daripada Alkitab ditulis oleh Rasul Paulus yang memiliki latar belakang penganiaya jemaat, seorang yang membunuh orang-orang percaya, tetapi Tuhan memilih menjadi alat pilihan Tuhan yang bekerja lebih giat, yang bekerja lebih baik daripada rasul yang lain. Bahkan 2/3 daripada Alkitab ditulis oleh seorang Rasul Paulus. Ada 7 hal yang menghalangi kita menerima mujizat itu. Yang pertama adalah ketidakpercayaan atau kebimbangan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ketidakpercayaan menghalangi kita untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Yang kedua, apa yang menghalangi kita untuk menerima mujizat? Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan,
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi kehidupan di dalam dosa membuat kita tidak mengalami mujizat. Mari setiap kita yang hari ini memilih hidup di dalam dosa, tinggalkan dosa dan layanilah Tuhan. Lalu yang ketiga, ketakutan dan pikiran negatif. Ketakutan kita, pikiran negatif menghalangi kita untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kita boleh mengalami pergumulan dalam hidup, kita boleh mengalami masalah dalam hidup, kita mungkin mengalami sakit penyakit dalam hidup ini. Tetapi ketahuilah, pikiran yang negatif tidak akan membawa Anda kemanapun. Pikiran yang negatif tidak akan membuat perubahan apapun. Tetapi pikiran positif terhadap Tuhan, pikiran yang kuat kepada Tuhan akan membuat Anda hidup berkemenangan, mengalami mujizat demi mujizat setiap hari. Lalu yang keempat, tidak bergaul karib dengan Tuhan. Tidak bergaul karib dengan Tuhan membuat kita kehilangan kesempatan untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 14 dan 15. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mujizat terjadi ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bergaul karib dengan Tuhan, maka engkau akan diselamatkan dari segala tekanan, pergumulan, permasalahan. Yang kelima, yang membuat kita tidak mengalami mujizat adalah kesombongan. Tuhan jelas membenci orang yang congkak, yang sombong, yang tinggi hati. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita tahu bahwa Allah menyukai orang yang rendah hati. Amsal pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Lalu yang keenam, yang membuat kita tidak mengalami mujizat, yang membuat mujizat tidak terjadi dalam hidup kita adalah hati yang jahat. Mazmur 101 ayat 4 dan 5. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan dibinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Jadi hati yang jahat Tuhan tidak suka. Bagaimana mungkin saudara dan saya mengalami mujizat kalau kita masih menyimpan hati yang jahat? Yang ketujuh, apa yang membuat kita tidak mengalami mujizat? Kemunafikan. Matius pasal 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemunafikan hanya akan membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Kemunafikan hanya akan menghilangkan kesempatan kita menerima mujizat demi mujizat. Hiduplah apa adanya, mencintai Tuhan, hidup konsisten, membenci dosa dan mencintai kekudusan. Jangan seperti orang munafik. Tuhan membenci orang yang munafik. Semoga firman Tuhan kali ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bersyukur sore hari ini boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Kami percaya Yesus adalah sumber mujizat, mulai dari kelahirannya, kehidupannya, pelayanannya, kematian bahkan kebangkitannya, juga kuasa yang Tuhan berikan kepada murid-murid di dalam sepanjang pelayanan murid-murid. Kami percaya semua itu adalah mujizat daripada Tuhan. Mampukan setiap kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan biarkan kami congkak, sombong, tinggi hati, dan biarlah kami senantiasa rendah hati. Jika kami menyimpan dosa sampai dengan hari ini, kami ingin lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan sanggup mengubah hidup kami, dan Tuhan melihat setiap air mata kami dan mengubah setiap air mata menjadi mata air kemuliaan. Terima
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Materaikan firman Tuhan dalam setiap hidup anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.